Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين أما بعد. Para hadirin jemaah salat subuh Mushola An-Nur yang dirahmati oleh Allah, yang diberkahi oleh Allah, yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pekan yang lalu kami sudah membahas pada bab tahakkuk yang ke-22, yaitu Al-Halim, Maha Penyantun. Ya, bagaimana sikap orang beriman yang santunnya luar biasa kepada sesama muslim. Ya, bahkan bentuk nasihat ya, supaya teman kita, kerabat kita, ya, keluarga kita sabar, itu juga bentuk santun. Ya. Jadi bahkan dalam kitab Tazkiyatun itu dijelaskan, orang yang santun itu ketika menasihati orang yang sedang diuji, bukan kemudian memberikan perihal-perihal yang untuk menghilangkan ujian itu. Oh, kamu nanti ke dokter ini ya, oh kamu nanti ke mantri ya, atau kamu ke tabib ya. Enggak. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Mereka akan menasihati supaya apa? Supaya sabar, supaya tenang, supaya ridho terhadap ujian Allah. Dan itu adalah salah satu sikap santun yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Bahkan dulu itu ketika Abu Bakar As-Siddiq ya, difitnah, ya, sebenarnya bukan Abu Bakar yang difitnah, tapi anaknya yang difitnah, yang tidak lain adalah istri Rasulullah sendiri, difitnah berzina dengan sahabat yang lain. Ya. Dan salah satu yang menzina, salah satu yang memfitnah adalah anak tirinya Abu Bakar, sampai kemudian Abu Bakar marah, kemudian menghentikan suplai bantuan kepada anak tiri. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah tidak mendukung. Ya, ayo nggak apa-apa, enggak. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah mengatakan, wahai sahabatku yang paling aku dekat, kalau saja engkau mau lapang, kalau saja engkau mau sabar terhadap fitnah yang terjadi kepada anakmu, ya, dan tidak lain juga itu adalah istriku, maka insya Allah Allah akan balas pada balasan yang terbaik. Ya. Jadi sifat santun adalah sifat yang betul-betul timbul untuk menasehati orang lain, untuk menyayangi orang lain, bahwa sesungguhnya kita ini berkumpul tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Mari sama-sama kita berlomba-lomba menuju kepada Allah. Ya. Jadi dari ayat yang dulu kami pernah bahas, bahwa marilah kita menyibukkan diri untuk bagaimana kita menyiapkan kolbu kita, membersihkan sodor kita untuk menerima semua ujian itu dengan yang lapang. Jadi bukan kemudian mencari dalil gimana caranya ini biar hilang, gimana caranya ini biar sodakonya banyak supaya hilang. Boleh, diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada tingkatan yang lebih tinggi daripada itu adalah menerima semua ujian itu, karena semua itu adalah sunnatullah. Semua itu adalah ketetapan Allah, dan semua itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada para hambanya. Ya. Kemudian kami akan lanjutkan sedikit pada pembahasan Al-Halim, yaitu
pada ayat yang ketiga, ya. Kemarin pada ayat yang kedua, ya, minggu lalu. Pada ayat yang ketiga dibahas pada surat yang ke-59, surat Al-Hasr ayat yang ke-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna, dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, Rabbana ighfir lana wal ighwanina lilladzina sabakuna bil iman. Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dibanding kami. Wala taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu. Dan janganlah engkau, ya, tanamkan kedengkian ke dalam kolbu kami, ya, terhadap orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Tuhan kami, sungguh engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Ya, jadi ini doanya orang-orang yang beriman kepada orang yang beriman lain. Apa itu? Yaitu menghilangkan yang namanya kebencian, menghilangkan yang namanya kedengkian. Ya, jadi sifat ketiga dari sifat santun adalah menghilangkan kebencian dan kedengkian kepada orang lain. Ya, karena memang hubungan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor ini begitu dekat, bahkan lebih dekat dibanding saudara-saudara. Ya. Ketika datang disambut, ya, aku punya rumah 2, kamu ambil 1, aku ambil 1. Aku punya tanah kurma, kita bagi berdua. Ya. Aku punya usaha ini, kita bagi 2. Ini luar biasa. Tetapi di antara kaum Muhajirin dan Ansor ada orang-orang munafik, ada orang-orang musyrik yang ingin menghancurkan persaudaraan antara mereka. Saling diadu domba, ya, saling ditimbulkan yang namanya kebencian, kedengkian. Dan salah satunya yang sering kami ceritakan adalah siapa itu? Abdullah bin Salul, ya, orang yang selalu mengumpul-kumpulkan kedengkian, ya. Dan ini menjadi ayat-ayat kauniyah bagi kita semua, bahwa di zaman dulu pun ada, di zaman sekarang pun juga ada. Ya, kita bersaudara, ya, walaupun beda darah, kita bersaudara, bertetangga seperti saudara sendiri, saling menyapa satu sama lain, saling menengok satu sama lain. Tetapi tiba-tiba ada datang orang lain yang dengki kepada kita. Wah, Mas, kamu hati-hati sama ini, ya, itu orangnya begini-gini. Nah, ini yang bahaya. Wah, ini dulu sama saya historinya seperti ini. Kamu hati-hati, kamu jangan terlalu dekat dengan dia. Nah, ini yang bahaya. Ya. Membisikkan kedengkian, membisikkan kesombongan, membisikkan kemarahan kepada orang lain, padahal yang merasakan dia sendiri. Jadi dia mau ada support system dari orang lain. Ayo sama-sama benci orang ini, padahal orang ini baik. Mungkin dulu pernah melakukan keburukan, tetapi sekarang sudah taubat. Bahkan dalam ayat ini dijelaskan bahwa orang-orang yang bahkan melakukan keburukan sekalipun, bahkan membunuh, ketika sudah bertobat minta ampun kepada Allah, maka wajib, ya, bagi orang-orang beriman untuk tidak melecehkan mereka, untuk tidak menghukum mereka. Ya, betul-betul melihat orang itu sebagai orang yang baru. Lah ini sudah tidak kenal, ya, kemudian baru kenal, sahabatnya luar biasa, tiba-tiba ada datang dari orang lain untuk memasuki kita biar benci kepada mereka. Ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sikap santun yang ketiga adalah saling menyayangi orang lain, saling mencintai orang lain. Ya, masa sih hidup setahun, ya, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, nggak ada kebaikan yang bisa kita ambil dari mereka? Nggak mungkin. Kalaupun mereka berbuat salah, kita pun juga berbuat salah. Kalaupun mereka pernah mungkin nadanya tinggi kepada kita, kita pun juga mungkin pernah melakukan hal yang sama. Ya. Jadi sikap santun itu tidak ada yang namanya kebencian yang timbul antar sesama, kedengkian, ya, marah dan seterusnya. Ya. Jadi sifat yang ketiga ini lebih mementingkan bagaimana orang itu saling mencintai. Bahkan
Kaum Ansor dan kaum Muhajirin ini betul-betul menunjukkan bagaimana caranya persaudaraan yang sebenar-benar. Ya, seperti contoh dalam Al-Baqarah ayat yang ke-177 pada bagian yang pertengahan, wa atal mala ala hubbih, dan memberikan harta yang dicintainya. Ya. Ini persaudaraan pada tingkatan yang lebih tinggi lagi nih. Jadi kaum Ansor rela memberikan hartanya kepada orang lain. Ya. Kemudian surat Al-Insan ayat yang 8, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbih, dan mereka memberikan makanan yang disukainya. Ya. Memberikan makanan yang disukainya. Lah ini kita nggak beri makan, kita nggak beri harta, tapi dengkinya luar biasa kok. Ya. Bahkan pernah dulu ada salah seorang kaum Ansor, ya, yang Rasulullah SAW ini berkata, aku ini kedatangan tamu, tapi aku nggak ada makanan di rumah. Ya, aku nggak punya bahan untuk diberikan kepada tamuku. Siapa yang mau ngasih makan tamuku ini? Ya, kemudian datanglah seorang sahabat dari kaum Ansor berkata, ya Rasulullah, ya, waktu itu berebutan, semuanya berebutan. Ya Rasulullah, aku saja ya Rasulullah yang memberikan makanan, memberikan keistimewaan kepada tamumu. Ya baik, kalau begitu engkau ambil saja tamu. Ya. Karena Rasulullah ini punya kebiasaan kalau ada tamu pasti dijamu, dikasih makan, dikasih minum, diistimewakan walaupun rumahnya dekat. Ya. Ternyata apa? Ketika tamu ini datang ke rumahnya si sahabat Ansor ini, ternyata Ansor ini nggak ada makanan sama sekali. Adanya satu-satu makanan, tapi itu punya anaknya yang sedang lapar, yang seharian belum makan. Sampai apa yang dikatakan oleh sahabat Ansor ini, wahai istriku, matikanlah lampu, ya, supaya tamu itu tidak melihat kita tidak makan, dan tidurkanlah anak kita sampai besok pagi. Ya, kemudian makanan anaknya itu diberikan kepada tamunya Rasulullah sampai mereka kenyang, kemudian mereka pulang dan mereka bahagia. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabatku, ya, wahai fulan bin fulana, Allah Subhanahu wa taala baru saja memberikan kabarnya kepadaku melalui Jibril bahwa beliau tersenyum lebar melihat perbuatan. Ya. Jadi memang para rasul, para nabi, para sahabat memberikan ayat kauniyah, memberikan contoh kepada kita pada suatu standar di mana setidaknya kita mendekati kepada tingkatan seperti itu. Ya. Jangan kemudian sudah tidak bisa mencapai tingkatan seperti itu, tetapi yang timbul apa? Kebencian, kedengkian. Orang yang nggak pernah ngobrol sama kita, orang yang nggak pernah ngomong sama kita, didengkiin sama kita. Ya, kalau sudah seperti itu, sudah hilang rasa santun kepada kita. Ya, Allah tidak akan memberikan itu yang namanya cahaya kepada kalbu kita. Ya. Ya. Kemudian yang terakhir pada perkara Al-Halim, yaitu di dalam surat yang ke-64 ayat yang ke-17. In tukridullaha qaradan hasana yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Allah akan melipat gandakan untukmu dan mengampuni kamu, dan Allah Maha mensyukuri lagi Maha penyantun. Ya, jadi orang-orang yang senantiasa bersedekah di jalan Allah, orang yang senantiasa beramal, ya, orang senantiasa selalu membantu orang lain tanpa ada niat untuk dibalas, maka pasti Allah akan berbuat santun kepada orang itu. Ya. Jadi pada ayat yang terakhir ini adalah dijelaskan bagaimana Allah akan berbuat sifat santun kepada hambanya ketika hamba itu diberikan ujian berkali-kali tetapi tetap bersyukur. Ya. Selalu bersyukur kepada Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam suatu ayat dijelaskan bahwa ada seorang hamba yang diberikan ujian, dia bersyukur. Diberikan sakit, dia bersyukur. Dihilangkan anaknya, dia bersyukur. Dihilangkan hartanya, dia bersyukur. Ya, bahkan sampai meninggal pun dalam keadaan yang kurang, dia selalu bersyukur kepada Allah. Sampai kemudian Allah cabut nyawanya, kemudian Allah pertemukan kembali di akhirat, sampai apa yang dikatakan oleh Allah, wahai malaikat, antarkanlah hambaku yang soleh ini langsung menuju pintu yang mana dia sukai, karena aku malu melihat hambaku yang selalu aku berikan ujian tetapi tetap bersyukur, tetap santun kepadaku, bahkan malu terhadap kesantunan yang dia miliki, yang dia rasa santunan itu kurang.
Jadi ada orang ya diberikan ujian, kemudian bersyukur minta ampun kepada Allah, tetapi merasa bahwa apa yang sudah didoakan oleh dia, zikir yang dia lakukan masih merasa kurang. Ya. Dan ini sesuatu yang luar biasa kepada sahabat ya, kepada para sahabat pada zaman dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selalu bersikap santun, selalu meminta ampun, dan selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada bab tahakkuk yang selanjutnya, yaitu pada bab yang ke-23 tentang asyakur. Ya, jadi kami melanjutkan pembahasan yang selanjutnya, yaitu asyakur, maha penerima syukur. Dalam kitab Tazkiyatun dijelaskan bahwa asyakur maknanya adalah dengan mensyukuri orang yang berbuat baik kepadanya dengan mengucapkan pujian dan terima kasih. Dan yang kedua, membalas perbuatan baik dengan lebih baik atau setimpal. Ya. Kemudian yang ketiga, rasa syukur yang paling baik dilakukan manusia kepada Allah adalah dengan tidak menggunakan kenikmatan yang diberikan kepada Allah dengan melakukan perbuatan buruk. Ya. Dalil Al-Quran yang akan kami jelaskan pada bab asyakur ini, yang pertama adalah di dalam surat Al-Baqarah, ya, surat yang kedua ayat yang ke-172. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu qulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu. Washkurullah in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu menyembah kepada Allah. Ya, jadi dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa pada ayat yang ini, orang yang bersyukur, ya, orang yang betul-betul bersyukur kepada Allah adalah orang yang bersyukur terhadap nikmat yang halal, bukan nikmat yang tidak halal. Ya, jadi seperti contoh, mungkin ada seorang ayah ya yang kemudian bersyukur kepada Allah karena berhasil menyekolahkan anaknya, ya, kemudian memberikan dia rumah, memberikan dia pakaian, memberikan dia makanan. Bersyukur kepada Allah, ya Allah, aku bersyukur ya Allah, aku mampu sudah menyekolahkan anakku ya Allah. Tetapi hasilnya, ya, modal yang dia berikan kepada anaknya, uang yang diberikan kepada anaknya adalah uang-uang yang tidak halal. Uang-uang dari hasil korupsi, uang-uang dari hasil menipu, ya, uang yang bukan miliknya kemudian diambil menjadi miliknya. Nah, ini tidak pantas untuk disyukuri, kata Allah. Ya. Jadi perkara yang pertama adalah tidak boleh bersyukur kepada perkara yang sebenarnya kita sendiri dapatkan dengan tidak baik. Ya, kemudian atau mungkin bersyukur atas jabatan yang diberikan, ya, padahal ketika menjabat apa yang dia lakukan, dia sogok sana sogok sini, ya, itu nggak boleh. Ya, kemudian melakukan tasyakuran, ya, ini saya alhamdulillah sudah mencapai tingkatan seperti ini karena rezekinya Allah, karena keridoannya Allah. Bukan, kata Allah, yang kamu lakukan itu adalah karena perbuatan hinamu sendiri. Ya. Atau kemudian dia bersyukur karena bisa ibadah haji, bisa ibadah umroh, ya, karena keridoannya Allah. Bukan, kata Allah, engkau melakukan itu karena apa? Karena hasil korupsimu. Ya. Kan sekarang lagi viral tuh, ya, ada mungkin salah satu pejabat yang naik haji karena umroh. Ya, itu nggak boleh, itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Al-Quran di dalam beberapa ayat dijelaskan bahwa orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang beribadah. Dan orang-orang yang beribadah akan diberikan cahayanya kepada kolbunya, tetapi satu syaratnya. Apa itu? Yaitu menghilangkan yang namanya keburukan-keburukan dari dalam sodr, dari dalam paru-paru mereka. Kalau kemudian mereka beribadah kepada Allah, apapun itu bentuknya, entah itu haji, entah itu umroh, entah itu sholat, tetapi sodrnya masih berisi yang namanya kotoran-kotoran, kebencian, kemarahan, kedengkian, mencuri orang lain, dan lain sebagainya, maka cahaya itu tidak akan turun. Ya. Bahkan guru saya mengatakan bahwa orang-orang yang seperti ini sama seperti olahraga. Sujudnya hanya seperti olahraga, rukunya hanya seperti olahraga. Tidak akan Allah berikan yang namanya kehusyuan. Bahkan ketika melakukan ibadah haji, melakukan ibadah umroh, tidak akan mabrur. Bahkan pasti ketika pulang pasti akan melakukan keburukan lagi. Kenapa? Karena modal awalnya dari awal keburukan juga. Ya, jadi tidak pantas mensyukuri sesuatu yang mana sesuatu itu datangnya bukan dari sesuatu yang baik, bukan dari sesuatu yang thayyib.
Ya. Jadi mari kita sama-sama menelaah diri kita sendiri, bagaimana kita ini makan, bagaimana kita ini minum, dapat dari mana penghasilan kita selama ini. Jangan-jangan yang kita syukuri selama ini adalah sesuatu yang sebenarnya bukan yang baik. Ya. Kemudian yang kedua yaitu di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-74. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman Oke, saya baca artinya saja. Dan ingatlah ketika Dia menjadikan kamu khalifah-khalifah setelah kaum Ud, ya, kaum Ad, dan menempatkan kamu di sini di tempat yang datar kamu dirikan istana-istana dan di bukit-bukit kamu pahat menjadi rumah. Maka ingatlah nikmat Allah, ya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Jadi pada ayat yang kedua ini di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-74 dijelaskan bahwa setiap manusia itu diberikan kelebihan oleh Allah. Setiap manusia itu diberikan kemampuan yang lebih oleh Allah. Maka syukurilah nikmat itu dengan beribadah kepada Allah, ya, dengan mensyukuri nikmat Allah, ya, dengan mempergunakan kelebihan-kelebihan itu untuk di jalan Allah, ya. Pada ayat yang ini dijelaskan adalah dalam tafsirnya dijelaskan tentang kisahnya bangsa Samud, ya. Bangsa Samud ini bangsa yang sudah ada sebelum zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Jadi bangsa Samud ini diberikan kelebihan oleh Allah. Setiap yang dia pegang pasti menjadi sesuatu, ya. Bahkan gunung yang besar, gunung yang keras sekalipun bisa dipahat sama dia menjadi rumah yang bagus. Jadi memang kelebihannya luar biasa, ya. Tetapi ketika mereka ini diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Soleh, ya. Jadi Nabi Soleh ini salah satu dari golongannya mereka, sama seperti Rasulullah yang mana salah satu golongan dari Quraisy, ya. Mereka ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistimewaan dan juga diberikan oleh Allah nabi dari golongan mereka, yaitu Nabi Soleh. Ya, jadi Nabi Soleh ini setiap hari kerjaannya berdakwah kepada kaum Samud. Karena kaum Samud ini kerjaannya apa? Walaupun mereka diberikan kelebihan oleh Allah, tapi mereka tidak mau tunduk kepada Allah. Kerjaannya menyembah berhala, berbuat kemusyrikan, ya, melakukan perbuatan buruk dan seterusnya, ya. Sampai kemudian Nabi Soleh berkata bahwa wahai kaumku, engkau itu diberikan kelebihan oleh Allah, dan kelebihan itu sebagai bentuk syukur yang wajib diberikan kepadamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja engkau tidak mau, ya, bersyukur kepada Allah melalui kebaikan yang mau engkau lakukan, melalui ibadah yang harusnya engkau lakukan, maka pasti Allah akan turunkan yang namanya azab yang pedih, ya. Jadi memang ada orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang yang zaman sekarang, ya, atau mungkin bangsa Israel, ya, bangsa Israel itu diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kepintaran, berupa kecerdasan, ya. Bahkan dulu dosen kami pernah bilang itu kecerdasannya orang Israel itu di luar rata-rata. Bahkan teknologi yang kita punya sekarang ini, ya, ketinggalan selama 20 tahun. Ya, jadi kalau ada film-film, ya, atau kartun dan lain sebagainya 20 tahun yang lalu tapi gambarnya sudah bagus, itu teknologinya Israel. Jadi memang Allah berikan keutamaan berupa kepintaran, ya, dan ini menjadi ayat-ayat kauniyah dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka tidak mampu memberikan kepada Allah, ya, rewardnya, ya, ibadahnya, zikirnya, padahal sudah Allah berikan kelebihan berupa kepintaran. Ya, begitu juga dengan kaum Samud, diberikan kepintaran oleh Allah, diberikan kemuliaan oleh Allah, bahkan dia diberikan, dalam tafsir dijelaskan dia diberikan yang namanya badan yang kokoh dibandingkan orang lain, tetapi dia tidak mau kepada Nabi Soleh, ya. Kemudian mereka berkata dalam surat Al-Hud, qalu ya Salihu qad kunta fina marjuwan qabla hadza. Mereka kaum Samud berkata, wahai Soleh, ya, sungguh engkau sebelum ini berada di tengah-tengah kami yang merupakan orang yang kami harapkan. Ya, maksudnya, wahai Nabi Soleh, katanya kaum Samud, engkau itu salah satu dari kami. Kenapa kok engkau sekarang malah mendakwahi kami? Ya, kira-kira seperti itu. Atanhana an na'budu ma ya'budu abauna.
mengapa engkau melarang kami wahai Soleh menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Ya. Wa innana lafi syakkim mimma tad'una ilaihi murib. Sungguh kami benar-benar dalam keraguan dan kegelisahan terhadap agama yang engkau selalu serukan kepada kami. Ya, jadi Nabi Soleh ini sudah berdakwah, ya, baik secara pelan-pelan walaupun nadanya agak tinggi, tetap saja tidak mau masuk itu yang namanya kaum Samud. Ya, sampai kemudian kaum Samud ini berkata kepada Nabi Soleh, ya Soleh, kalau gitu gini saja, aku akan beriman kepada Tuhanmu, tapi satu syaratnya. Apa itu? Kata Nabi Soleh, itu ada batu tuh, kata kaum Samud, ada batu besar. Tolong tunjukkan kami, ya, sebuah mukjizat di mana dari batu yang besar itu keluar yang namanya unta. Ya. Jadi aneh-aneh memang kalau orang-orang kafir ini, sama seperti Firaun. Ya. Itu ada batu besar, aku mau ketika batu itu dibuka keluar yang namanya unta. Wah, ini kan sesuatu yang mustahil sebenarnya. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Soleh? Beliau berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, ya Allah, semoga engkau ijabah permintaan mereka, supaya apa? Supaya mereka mau beriman kepadamu. Ya. Kemudian Nabi Soleh memerintahkan, ya, semoga kemudian Nabi Soleh membuka batu itu, ya, membuka batu itu dipegang seperti, ya, pelan saja. Kemudian seketika keluar yang namanya unta perempuan yang besar dan tidak ada bentuknya yang lebih baik dibanding unta itu. Ya, keluar, betul-betul keluar dari batu itu. Ya, kemudian Nabi Soleh berkata kepada kaum Samud, wahai kaumku, ini adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, dan rawatlah unta ini dan berimanlah kepada Allah. Ya, tapi syaratnya satu, kata Nabi Soleh, jangan pernah engkau menyembelih unta ini karena ini adalah pemberian dari Allah. Alhasil apa? Kaum Samud ini terbagi menjadi dua. Sebagian ada yang beriman kepada Allah karena mukjizat tadi, sebagian ada yang tetap tidak beriman. Sampai kemudian, singkat cerita, sama kaum Samud ini untanya ini disembelih, ya, sama orang-orang Samud yang tidak mau beriman kepada Allah. Sampai kemudian apa itu yang diberikan oleh Allah, yaitu berupa azab. Jadi Allah turunkan azab kepada bangsa Samud yang tidak mau beriman. Tanahnya pada saat itu, tanahnya digoncang dengan luar biasa. Kemudian air laut naik, dan dari langit diturunkan oleh Allah berupa petir yang besar. Ya, jadi ini adalah azab yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Samud, yang diberikan kelebihan tetapi tidak mensyukuri melalui ibadah kepada Allah, tidak mensyukuri melalui mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Nabi Soleh. Ya, dan ini menjadi ayat-ayat kauniyah bagi kita semua. Ketika kita diberikan kelebihan oleh Allah, ya, berupa harta, berupa kepintaran, atau kita bisa berkontribusi lebih kepada masyarakat, tetapi tidak diberikan oleh kita, maka jangan sampai Allah menurunkan azab kepada kita semua. Ya, kemudian ayat yang ketiga, yaitu di dalam surat Al-Luqman ayat yang ke-31 sampai ke-32. Alam tara annal fulka tajri fil bahri bi ni'matillah. Tidakkah engkau memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah? Ya. Jadi ayat ini menjelaskan tentang kisahnya Luqman. Jadi Luqman ini bukan nabi, tapi Luqman ini adalah seorang yang manusia yang biasa, tetapi ibadahnya kuat, zikirnya kuat, tahajudnya kuat, ya. Kemudian dia selalu beribadah kepada Allah sampai Allah berikan yang namanya nikmat berupa nikmat al-hikmah. Ya. Nah, ini yang menjadi banyak orang salah. Al-hikmah itu, ya, al-hikmah itu bukan yang kemudian bisa kebal. Ya. Al-hikmah itu bukan kemudian orang yang bisa terbang. Ya, karena saya sering lihat video itu, wah ini punya ilmu al-hikmah ini bisa terbang, bisa kebal, bisa ini, enggak ada. Ya, jadi dalam surat Al-Luqman ini dijelaskan bahwa ilmu al-hikmah adalah orang-orang yang mampu menerjemahkan segala yang terjadi di sekitar kita. Orang yang mampu memaknai semua sesuatu yang terjadi kepada kita dan juga kepada orang lain. Dan salah satunya adalah kepada Luqman. Makanya beliau memberikan gambarannya berupa kapal, ya.
liyuriyakum min ayatih, agar diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kebesarannya. Ya. Jadi kapal itu, ya, mungkin secara ilmu fisika namanya hukum Archimedes, ya, di mana kapal itu ada benturan dari bawah, ada daya tolak di bawah, akhirnya tidak tenggelam. Mungkin itu secara hukum fisika secara dasarnya. Tetapi menurut Allah semua itu adalah atas ketentuannya Allah, atas kebesarannya Allah. Karena kalau mau kita bisa bayangkan bagaimana yang namanya air, ya, yang mungkin kalau kita pegang masanya tidak berat, tetapi bisa menampung kapal dalam jumlah yang besar, dalam jumlah yang banyak. Nah, ini merupakan sesuatu ketentuan Allah. Bentuk gambaran yang diberikan bahwa sesungguhnya semua itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Sungguh pada demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi setiap orang yang sabar dan banyak bersyukur. Ya. Wa idza ghasyahum maujun kazzulali da'awullah mughlisina lahuddin. Dan apabila mereka digulung ombak yang besar seperti gunung, mereka menyuruh Allah dengan tulus ikhlas beragama kepada Allah. Falamma najjahum ilal barri faminhum muktasid. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus. Wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu ghatarin kafur. Adapun yang mengingkari ayat-ayat kami hanyalah pengkhianat yang tidak tahu terima kasih. Nah, jadi ayat yang ke-31 sampai 32 ini adalah diberikan gambaran bagaimana seorang manusia akan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian biasanya ketika orang itu diberikan ujian, mereka akan mendekat kepada Allah. Ya, ada yang dikurangi hartanya, ada yang diberikan penyakit, ada yang anaknya mungkin sakit, ada yang orang tuanya sakit, ada yang orang tuanya meninggal. Mereka pasti mendekat kepada Allah. Ya, secara naluri pasti seperti itu. Ya. Tetapi ketika mereka sudah lepas dari semua itu, ya, mereka sudah lepas dari ujian itu, mereka pasti akan jauh daripada Allah. Dan di sini dijelaskan pada ayat yang terakhir, ghotarin kafur. Ya, ghotarin kafur ini maknanya apa, ya? Pengkhianat yang kafir. Jadi kalau dalam tafsir dijelaskan bahwa ghotarin kafur ini pengkhianat yang di atasnya pengkhianat. Jadi Allah betul-betul benci sekali, ya, betul-betul gak suka melihat hambanya yang sudah betul-betul berzikir kepada Allah, ya, sedekah kepada atas nama Allah, ya, meminta ampun kepada Allah karena sedang diuji. Tetapi ketika ujian itu dicabut oleh Allah, mereka kembali lagi bersenang-senang. Ya. Bahkan ketika azan berkumandang mereka gak ke masjid. Ketika azan berkumandang mereka asik-asik, dia di tongkrongan, minum kopi, ngerokok dan seterusnya. Nah, ini disebutkan oleh Allah adalah ghatarin kafur, orang-orang yang pengkhianat, ya, yang tidak tahu terima kasih, dan orang-orang yang kafir. Ya, jadi orang-orang yang bersyukur pada ayat yang ketiga, pada ayat yang terakhir ini dijelaskan oleh Allah adalah orang-orang yang cintanya kepada Allah selevel ketika dia sedang diuji oleh Allah. Jadi mau diuji berupa kesulitan, diuji berupa kemelaratan, atau diuji berupa kesenangan, dia tetap cinta kepada Allah dimanapun dia berada. Ketika dia diuji, mungkin orang tuanya baru saja meninggal, dia ibadahnya kencang, ya, sedekahnya banyak. Kemudian ketika diberikan kesenangan, mungkin dia punya istri baru melahirkan, tetap juga melakukan hal yang sama, ya. Atau kemudian ketika ini biasanya terjadi kepada kita semua. Ketika kita naik pesawat, nah biasanya apa? Saya tuh kalau naik pesawat tuh biasanya ngeliat tuh orang-orang pada pegang tasbih, zikir, ya. Wah, pokoknya luar biasa doanya. Tapi ketika turun dari pesawat, apa yang dipegang? HP. Udah main, udah lupa, udah zikirnya. Nah, ini hati-hati. Bisa jadi kita menjadi orang yang termasuk golongan yang ghutarin kafur, orang yang pengkhianat yang tidak tahu terima kasih, kata Allah. Ya, jadi orang yang bersyukur adalah orang yang selalu mengingat Allah, karena jangan lupa bahwa Allah itu maha pencemburu, ya, dan betul-betul pencemburu. Jangan kemudian ingat kepada Allah ketika sedang susah, ya. Bahkan guru saya pernah mengatakan seperti ini, ketika kamu mau melihat enggak orang yang bersyukur itu seperti apa, ya,
Orang yang bersyukur itu adalah contoh, misalnya mungkin di Indonesia ini punya kebiasaan yang namanya mudik gitu ya, bertemu dengan orang tua, bertemu dengan kakek nenek, bertemu dengan cucu. Nah disitulah Allah akan melihat ya, orang yang beriman akan tetap berzikir, tetap beristighfar kepada Allah, bahkan ketika dia senang melihat cucunya datang, atau ketika dia melihat orang tuanya yang sudah 3 tahun 5 tahun tidak dia lihat, kemudian dia nangis meluk mereka, tetapi ketika dia nangis dan cinta kepada orang tuanya, dia tetap berzikir kepada Allah. Nah itulah tingkatan orang yang betul-betul diinginkan oleh Allah. Jadi mencintai Allah itu tidak hanya kemudian di rumahnya ada Al-Quran ya, atau kemudian di rumahnya dilantunkan yang namanya ayat-ayat suci Al-Quran, tidak, tetapi dari dalam kolbu mereka selalu senantiasa berzikir kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surat Ali Imran ayat ke-191 bahwa ingatlah aku ya, itu kalimat perintah itu, ingatlah aku baik dalam keadaan berdiri ya, dalam keadaan berdiri itu ya dalam keadaan bekerja, kuliah, sekolah dan seterusnya, dalam keadaan duduk ya ketika setelah sholat ini berdoa kepada Allah, dan dalam keadaan berbaring, yaitu dalam keadaan apa? Dalam keadaan tidur ya. Jadi orang yang bersyukur pada ayat yang terakhir ini adalah orang yang selalu mencintai Allah, dan mencintai Allah itu ditunjukkan untuk selalu mengingat Allah apapun keadaannya dan apapun situasinya. Walaupun kita diberikan ujian oleh Allah, bahkan diberikan ujian lagi, diberikan ujian lagi, walaupun kita sudah beribadah kepada Allah, kita tetap cinta kepada Allah ya, karena itulah yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan sahabat Rasulullah SAW yang terakhir ya, setelah dia meninggal sudah tidak ada lagi sahabat ya, beliau diberikan ujian oleh Allah berupa apa? Tangannya tidak punya, kakinya tidak punya, anaknya kemudian meninggal, kemudian dia tinggal sendiri ya di tengah padang pasir, sampai apa yang dia katakan oleh sahabat ini, kalau saja Allah Subhanahu wa taala menumpahkan lautan kepadaku ya, dan aku mati karena laut itu, maka aku akan tetap bersyukur kepada Allah. Bahkan kalau saja Allah Subhanahu wa taala dengan keadaanku yang seperti ini, kata sahabat ini, kemudian Allah banting itu yang namanya gunung di atas kepalaku dan aku mati karenanya, maka aku akan tetap bersyukur kepada Allah, karena Allah sudah memberikan kesempatan aku untuk hidup, dan Allah memberikan kesempatan aku untuk selalu tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah pada ayat yang terakhir, yaitu bab asyukur ya, yang insya Allah minggu depan ya pada hari Jumat akan kami lanjutkan kembali, bahwa bagaimana yang namanya asyukur ini betul-betul menjadi salah satu syarat, menjadi salah satu perkara yang harus diperhatikan, karena banyak sekali orang yang lalai, banyak sekali orang yang keluar dari jalur keimanan, karena ketika diuji mereka tidak tahu bagaimana caranya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua ya, termasuk anak-anak kita, cucu kita, semuanya diberikan rasa syukur yang luar biasa kepada Allah, sampai di mana Allah Subhanahu wa taala cabut nyawa kita dan Allah berikan kepada kita tempat yang baik sebagai balasan atas syukur kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kami tutup, kami ingin menginfokan bahwa kajian nanti malam ya, ba'da maghrib, yaitu diisi oleh Ustadz Ahmad Zainal Arifin. Kemudian yang kedua, insyaallah ya, insyaallah minggu depan hari Rabu tanggal 19 Juni 2007 jam 7 pagi, insyaallah Mushola An-Nur akan mengadakan penyembelihan hewan kurban ya. Monggo Bapak Ibu, bagi yang berkenan, bagi yang ada waktunya ya, bisa hadir sebagai panitia. Biasanya nanti panitia itu ya motong-motong daging gitu ya, karena kita juga sudah ada tim jagal. Nah, jadi yang berat-berat sudah nanti mereka yang melakukan itu semua ya. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.